ini kita bergabung bersama dalam agenda webinar seri 2 yang diselenggarakan oleh Kombel Sahabat Pembatik DIY. Gitu ya. Ini adalah seri webinar yang kedua yang diisi oleh 3 sahabat teknologi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Duta Teknologi yang sudah membersamai kita pada siang hari ini. Ini ada Bu Nur Ernawati, lalu ada Bu Yuli Nestiarum, dan juga Bu Rini Sri Lestari. Seperti itu. Selamat siang, Ibu. Nah, sebelum kita memulai nih kegiatan kita pada siang hari ini, kita buka terlebih dahulu kegiatan kita dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara webinar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, perkenalkan di sini nama saya Khairiati Kaulina Rahmaningrum. Saya akan memandu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada webinar siang kali ini. Yang pertama, insya Allah nanti pada webinar kali ini akan dilaksanakan nanti jam 1 sampai jam 14.30 atau jam setengah 3. Untuk susunan acaranya, yang pertama nanti ada materi dari Duta Teknologi. Yang pertama dari Bu Yuli Nestiarum, beliau adalah Duta Teknologi tahun 2020. Nanti lalu ada juga materi dari Pak Bahtiar yang merupakan Duta Teknologi tahun 2021. Setelah itu ada pemaparan diseminasi pembelajaran yang pertama oleh saya sendiri, Khairiati Kaulina Rahmaningrum. Yang kedua nanti oleh Bu Nur Aini. Yang ketiga oleh Pak Tommy Antoro. Ya, langsung saja Bapak Ibu untuk memulai acara kita yang pertama, yaitu pemaparan materi dari Bu Yuli Nestiarum selaku Duta Teknologi tahun 2020. Pada Bu Yuli Nestiarum, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Khairiati Kaulina. Ini saya manggilnya apa ini? Mbak Lina apa Mbak Khairiati? Oh, ya. Kaulina boleh Bu. Mbak Kaulina, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang bergabung di room ini, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya ya Bapak Ibu sekalian yang hadir di room ini. Saya mendampingi rekan-rekan sahabat teknologi, yakni Mbak Kaulina, Mbak Nuraini, dan Pak Tommy Antoro ya. Nah, beliau-beliau ini adalah para sahabat teknologi yang menyisihkan ya ribuan peserta lain untuk bisa masuk ke level 4 pembatik pembelajaran berbasis TIK 2023. Baik, saya diberi waktu sampai 10 menitan ya. Saya izin share ya Bapak Ibu sekalian, mungkin yang di awal ini kan menyemangati rekan-rekan sekalian aja ya, menyemangati Mbak Kaulina, kemudian Mbak Nuraini dan Pak Tommy Antoro ya, bahwa inilah saat mereka sebenarnya untuk berbagi dan berkolaborasi gitu. Jadi saya tadi didaulat menyampaikan pembelajaran efektif gitu ya Pak Tommy, betulkah? Saya takutnya salah. Jelas Bu. Siap. Saya izin share. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Sudah Bu, sudah kelihatan. Teman-teman bisa panggil saya Nesti gitu ya. Saya Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2020. Yang bersama kami itu sudah buka kamera Bu Erna ya. Bu Erna itu Duta Teknologi sebelum kami ya, tahun 2019 gitu ya. Ada juga Bu Rini ya, Duta Teknologi tahun 2022, dan Pak Bahtiar belum rawuh ya.
Baik, teman-teman sekalian, kita sebagai guru ya, tantangan terbesar kita ada dua ya sebenarnya untuk menyajikan pembelajaran efektif di kelas. Yang pertama adalah tantangan eksternal gitu ya, bisa dari pemanfaatan gadget gitu ya, yang luar biasa sekarang ini. Dari mulai anak-anak kecil itu sudah diberikan gadget gitu ya, untuk sekedar hanya biar mereka itu diam gitu ya, tidak mengganggu bapak ibunya yang sedang bekerja atau sedang beraktivitas di rumah. Nah, ini bahaya sekali ya teman-teman. Begitu juga dengan ini. Nah, biasanya ini akan terbawa ke sekolah nih, anak-anak yang komunikasi di keluarganya kurang sehat. Teman-teman bisa mengamati ya, yang di bagian kiri dengan yang di bagian kanan. Apalagi saat ini bapak ibunya bekerja, waktu yang disediakan di rumah itu terbatas, dan sudah terbatas, itu komunikasinya masih kurang sehat, ya. Lalu kita sering ini ya menjumpai anak-anak kita yang di rumahnya itu minim pengetahuan parenting orang tua. Menurut orang tua mereka yang penting adalah materi tercukupi gitu ya. Padahal anak-anak kita ya, anak-anak kita di sekolah itu tidak hanya butuh materi saja secara material, tapi pendampingan, kemudian juga semacam perhatian orang tua itu sangat dibutuhkan gitu ya. Dan nah ini dia maraknya pembiaran karakter yang tidak baik di lingkungan masyarakat, entah itu di lingkungan sekolah yang secara diam-diam, karena kalau terang-terangan jelas tidak diperbolehkan ya, ada aturan sekolah gitu ya, atau di masyarakat ada pembiaran gitu ya. Nah, ini yang kemarin terakhir ada kasus yang sangat mencoreng dunia pendidikan kita, dilakukan oleh adik-adik siswa kelas ini ya di SMP ya. Itu luar biasa, bullying di sekolah. Lalu kemudian maraknya cyberbullying. Seperti kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah ya dalam hal menghormati sosial media. Mereka biasa sekali untuk berbicara dengan vulgar di sosial media mereka, sementara kalau ditanya secara real itu sebenarnya tidak berani gitu ya. Menurut Indeks Kesopanan Digital di Asia Pasifik, ini saya ambil dari data Box tahun 2020, Indonesia itu menempati indeks kesopanan terendah setelah Thailand dan Vietnam. Nah, ini miris sekali ya, Indonesia itu ternyata kesopanannya cukup rendah. Itu yang tantangan eksternal. Nah, ini yang tantangan internal teman-teman semua. Kita punya beragam tantangan juga dari diri kita sendiri. Yang pertama, itu kurangnya kesiapan materi dalam mengajar. Jadi, saya menyadari ya, selama 23 tahun saya menjadi guru, itu sebenarnya baik materi tentang keilmuan saya, kimia, maupun materi tentang pendidikan, itu ketika tidak kita perbarui, kita akan ketinggalan. Contoh saja, misalnya materi kimia ya, ada beberapa teori yang sebenarnya itu sudah diperbarui gitu ya. Bahkan ada misalnya saya mendapatkan teori dari guru saya yang lama, ternyata itu salah konsep. Nah, itu berbahaya sekali. Sehingga ini perlu disiapkan dari diri kita sendiri untuk mau belajar, teman-teman. Yang kedua, kurangnya kesiapan mental dalam mengajar, gitu ya. Jadi biasanya ini dialami oleh para guru muda ya. Jadi kalau senior sih biasanya udah sangat siap untuk apapun kondisi kelasnya, itu siap mental gitu ya. Kemudian banyaknya guru yang, nah ini guru-guru senior nih, yang sudah berada di zona nyaman. Jadi dia sudah merasa keluar kepala materi itu gitu kan ya. Nangani siswa juga sudah puluhan tahun gitu ya. Nah, efeknya cukup berat ternyata. Yang pertama, guru tadi tidak mau belajar gitu ya. Yang kedua, kurang kreatif dan inovatif karena tidak mau belajar tadi. Sehingga kurang adaptif terhadap perkembangan ilmu dan teknologi terkini. Nah, kemudian, ini saya suguhkan gambar, teman-teman bisa menganalisis gambar ini. Apa yang terjadi? Di lapisan paling depan, ini ya, di barisan paling depan, anak-anak masih memperhatikan kita, ya, dalam memberikan materi pembelajaran. Di lapisan kedua, mulai sudah ada yang berbicara nih, ada juga yang lihat HP-nya di laci. Di lapisan ketiga, banyak yang berbicara, kemudian kita lihat ada seorang anak yang kemudian bersembunyi di balik bukunya untuk tidur. Apa yang terjadi di sini? Tidak serta-merta kita menyalahkan anak-anak ini kok nggak memperhatikan saya gitu ya. Nah, kita harus koreksi diri juga bahwa apakah pembelajaran kita cukup menarik buat mereka gitu ya. Maka inilah saatnya kita berbenah Bapak Ibu guru.
apa langkah terbaik yang harus kita lakukan? Ada 3 poin penting. Yang pertama adalah belajar. Nah, upaya belajar ini sudah teman-teman lakukan di siang hari ini. Saat orang lain mempermasalahkan siapa toh yang ngasih materi, kan gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang berbicara gitu ya. Siapa tuh yang ngisi? Apakah senior saya? Apakah masih muda? Apakah justru di bawah saya gitu ya. Nah, itu sebenarnya nggak penting lagi. Belajar itu bisa dari siapa saja. Bahkan kita bisa belajar dari siswa-siswa kita gitu ya. Ketika kita di kelas, kita bisa banyak belajar dari mereka. Kemudian yang kedua, ini berbagi teman-teman. Nah, berbagi ini adalah upaya teman-teman sahabat teknologi kita yang bertiga ini untuk membagikan apa yang sudah dimiliki. Yang sudah dimiliki tidak harus banyak gitu ya. Tidak harus menjadi seorang senior dulu baru bisa berbagi, tetapi apa yang kita miliki ketika kita bagi kepada siapapun itu, maka berbagi tidak akan mengurangi, tapi menambah apa yang kita miliki, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah berkarya, gitu ya. Jadi setelah kita punya materi yang cukup, kita bisa membagikan ke orang lain di sekeliling kita, kita bisa membuat karya. Untuk siapa karya itu kita buat? Untuk anak-anak kita di kelas, gitu ya. Berbagai penelitian, entah BTK, best practice, kemudian yang lainnya, penelitian yang lain itu kan tujuannya kalau kita sebagai guru kan meningkatkan pembelajaran gitu ya. Bapak Ibu ikut diklat, ikut Zoom, ikut Google Meet pada siang hari ini. Tujuannya belajar. Belajar untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik kita gitu ya. Nah, bisa melalui berbagai hal ini. Belajar, berbagi, dan berkarya. Satu, misalnya wadahnya bisa pakai guru penggerak Bapak Ibu. Setiap tahunnya selalu dibuka angkatan guru penggerak ini ya Bapak Ibu. Jadi angkatan sekarang yang dibuka silahkan kalau yang belum mendaftar angkatan 11 gitu ya. Pemerintah sudah memberikan dana saat guru penggerak itu sekian puluh juta gitu ya untuk bisa dialokasikan ke Bapak Ibu sekalian. Yang kedua menjadi guru pembelajar. Guru pembelajar salah satunya adalah mengikuti pembatik Bapak Ibu. Mungkin agak ribet ya, ini agak ada suara ini kita pulang untuk SBO, Sains Budaya Olahraga. Jadi ada ekstra terpisah. Nah, teman-teman yang sampai ke level 4 ini dari mulai awal kemarin mengikuti pembatik pembelajaran berbasis TIK level 1, 2, dan 3. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti, tahun depan insya Allah ketika ada, nah silahkan ikuti ya Bapak Ibu, karena banyak hal menarik yang bisa untuk meningkatkan kemampuan anak-anak kita di kelas, meningkatkan pembelajaran dan kualitas pembelajaran kita di kelas dengan mengikuti pembelajaran berbasis TIK. Nah, mungkin nanti akan saya share aja ya PPT saya, bagaimana langkah-langkah membuat pembelajaran efektif dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nanti ada di video ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya berikan PDF-nya ke salah satu sahabat teknologi untuk bisa dibagikan ke teman-teman sekalian. Mungkin sampai itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini ya. Karena waktunya memang sangat terbatas juga, banyak kesalahan mungkin. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kurang sopan, atau tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya cukupkan sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Yolina Estiarom sudah memberikan sedikit materi kepada kita. Semoga semakin melejitkan semangat bagi kita Bapak Ibu untuk terus belajar, berkarya, berbagi, dan berkolaborasi satu sama lain. Untuk materi yang kedua, yang selanjutnya yaitu dari Pak Bahtiar Rifai. Beliau merupakan Duta Teknologi tahun 2021. Pak Bahtiar, sudah siap nih Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh sahabat teknologi untuk sedikit dari saya. Sebenarnya ada teman-teman duta, ada Bu Erna, Bu Rini, Bu Yuli. Tadi Bu Yuli sudah panjang lebar. Ya, akunya singkat saja. Mungkin saya memberikan apresiasi saja buat teman-teman sahabat teknologi. Selamat berbagi dan berkolaborasi. Alhamdulillah hari ini teman-teman sahabat teknologi sudah
bisa mulai berbagi melalui PMM. Silahkan kalau teman-teman nanti kalau mau berbagi lagi bisa menggunakan komunitas ini ya, komunitas sahabat pembatik untuk saling berbagi ya. Jadi intinya silakan nanti teman-teman sahabat teknologi silakan berbagi, berikan yang terbaik, praktek-praktek baik apa yang sudah dilaksanakan di sekolah Ibu, silakan dibagikan ke komunitas ini ya. Tentunya nanti untuk teman-teman yang mengikuti webinar ini ya mungkin bisa mengadopsi ya istilahnya, kalau misalkan itu bisa kita gunakan di sekolah kita, silahkan diadopsi, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, pesan dari saya sebenarnya inovasi itu muncul mulai dari masalah ya, dari intinya inovasi itu muncul dari masalah yang ada di dalam lingkungan lingkungan sekolah Bapak Ibu. Jadi intinya pertama mulailah Bapak Ibu mulai mengidentifikasi masalah-masalah yang ada atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam lingkungan sekolah Bapak Ibu. Tentunya mungkin kalau di sekolah Bapak Ibu ada permasalahan seperti ini, kemudian siswanya kok kurang menarik, siswanya bosan atau apa. Nah, itu mulai dari situ Ibu. Karena dari situ nanti inovasi muncul. Nah, dari masalah itu nanti kemudian ada solusi. Solusinya apa? Misalkan kalau ini Bapak Ibu yang berbagi tentang pemanfaatan TIK, tentunya solusinya adalah kita bisa menggunakan salah satu adalah teknologi informasi dan komunikasi ya. Nah, dari solusi itu kemudian silahkan ada solusi itu silahkan implementasikan, laksanakan di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, dari pelaksanaan itu silahkan Bapak Ibu jangan lupa minta umpan balik atau feedback dari anak didik kita. Nah, itu buat review ya, tentunya buat review kita apakah solusi ini itu bagus untuk anak didik kita, inovasi yang kita lakukan itu apakah berdampak kepada anak didik kita. Nah, itu silakan Bapak Ibu lakukan review ya. Kita akan ada muncul data ya, sehingga kita bisa melakukan sebuah dari itu kita bisa membuat sebuah karya Ibu ya, karya tulis ya. Ya, kemudian silakan karya tulis itu silakan dipublikasikan. Mungkin itu saja Bapak Ibu pesan dari saya. Mungkin tadi sudah panjang lebar dari Bu Yuli. Mungkin itu saja saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahtiar. Ya, ini pesan gitu ya buat teman-teman sahabat teknologi untuk tidak berhenti gitu ya. Baginya di sini saja. Nih Bapak Ibu, langsung saja nggih, untuk siang hari ini nanti akan ada 3 materi yang akan disampaikan oleh 3 sahabat teknologi DIY 2023. Nggih, Bu Yuli, monggo. Terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Nanti pemaparan yang pertama oleh saya sendiri, Khairiyati Kaulina Rahmaningrum, yang akan memberikan materi tentang menghidupkan proses pembelajaran melalui metode game-based learning dengan memanfaatkan platform teknologi. Yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bu Nuraimi dengan materi model pembelajaran flipped classroom berbasis project berbantuan media aplikasi Lumi terintegrasi kuisis dan PMM dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Dan untuk materi yang ketiga atau yang terakhir akan disampaikan oleh Pak Tommy Antoro. Beliau akan menyampaikan materi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan MPI atau multimedia pembelajaran interaktif Bang Sibung, bangun ruang sisi lengkung tabung. Ya, saja Bapak Ibu, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, izin saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Di sini saya akan menyampaikan materi gitu ya, ataupun
berbagi tentang proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas 3B di SD Negeri Depok 1. Itu materi yang saya ambil ataupun pembelajaran yang saya rancang gitu ya di kelas, yaitu tentang menghidupkan proses pembelajaran melalui metode game based learning dengan memanfaatkan platform teknologi. Nama ini saya nggih Horyati Kaulina Ramaningrum, sekarang bekerja di SD Negeri Depok 1. Sekarang berbagi dengan Bapak Ibu melalui Sahabat Teknologi DIY 2023. Pertama, mengapa gitu nggih? Dari awal untuk melaksanakan pembelajaran itu saya tertarik dengan model atau model game based learning gitu nggih. Jadi ada beberapa strategi pembelajaran atau model yang bisa kita terapkan di kelas gitu nih. Nah, salah satunya yang bisa kita terapkan yaitu dengan melakukan permainan gitu nih, dalam melakukan pembelajaran gitu. Nah, mengapa gitu saya mengangkat ataupun mengambil model pembelajaran ini yaitu game based learning gitu nih. Karena kalau kita tanyakan kepada anak-anak gitu nih, apakah ada anak yang mau menolak ketika diajak bermain? Ya, pasti tidak ada. Anak-anak ya masih dunianya gitu ya, karena saya masih mengajar di sekolah dasar, sekarang di kelas 3, maka dunia anak-anak adalah dunia bermain. Seperti itu. Nah, karena yang disampaikan juga oleh Bu Septi Penny gitu ya, ada 3 hal yang tidak akan ditolak oleh anak gitu. Yang pertama adalah dongeng, yang kedua hadiah, yang ketiga adalah main atau permainan. Saya mengambil yang ketiga ini permainan agar anak-anak itu tertarik untuk belajar seperti itu. Jadi tidak kerasa gitu ya dalam melakukan pembelajaran karena pembelajaran dilakukan menyenangkan seperti itu. Lalu model pembelajaran yang dilakukan tadi nih model game based learning. Nah, di sini adalah model pembelajaran. Model ini bisa meningkatkan partisipasi siswa gitu ya dalam pembelajaran. Selama ini ketika menerapkannya pun anak-anak antusias gitu dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu di dalam game tersebut akan tercipta kolaborasi antar siswa gitu. Nah, biasanya siswa dibagi dalam beberapa kelompok gitu ya. Nah, antar kelompok pun nanti akan menumbuhkan jiwa kompetitif gitu di dalam diri siswa masing-masing. Jadi siswa bisa berkolaborasi dan juga mendapatkan nilai kompetitifnya antara satu kelompok dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, di pembelajaran ini gitu ya, juga memanfaatkan platform teknologi gitu ya, karena di sini kita sih diharapkan gitu ya, ketika pembelajaran itu karena perkembangan zaman juga semakin teknologi itu semakin meningkat, kita dengan keterampilan abad 21 maupun dengan Society 4.5 gitu nih. Jadi ada beberapa pemanfaatan platform teknologi. Yang pertama memanfaatkan Chromebook. Jadi di sekolah alhamdulillah beberapa waktu lalu mendapatkan bantuan gitu nih. Jadi Chromebook ini bisa dimanfaatkan di kelas gitu. Karena untuk kelas 3 itu kan belum, kalau saya sendiri belum mengizinkan gitu ya anak-anak untuk membawa gadget atau gawai di sekolah seperti itu. Lalu yang kedua yaitu memanfaatkan platform Merdeka Mengajar gitu, atau PMM. Itu. Lalu yang ketiga ini menggunakan game edukasi. Game edukasi ini gitu yang sebelumnya sudah saya buat terlebih dahulu gitu. Jadi diterapkan di pembelajaran. Nah, lalu ini adalah langkah-langkah gitu ya, atau yang saya lakukan dalam menggunakan model game based learning itu. Yang pertama adalah memilih game sesuai dengan materi. Jadi game ini sebelumnya kita mungkin sudah ada beberapa pilihan gitu nih, game yang bisa kita terapkan di kelas. Tetapi kita lihat juga game mana yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan gitu. Nah, model game based learning ini biasanya digunakan ketika sebelum-sebelumnya kita sudah memberikan materi dulu kepada siswa melalui model pembelajaran yang lain gitu. Jadi model ini ada ataupun dilaksanakan itu ketika anak-anak seperti akan mendapatkan penguatan atas materi yang sebelumnya sudah
didapatkan gitu ya oleh anak-anak. Setelah guru memilih game yang sesuai dengan materi, lalu yang kedua gitu ya, langkah yang kedua adalah menjelaskan konsep permainan kepada anak-anak seperti itu. Nah, anak-anak di sini dijelaskan game hari ini kita akan bermain gamenya kan seperti apa, seperti itu dijelaskan di langkah yang kedua. Setelah itu kita menyampaikan juga mengenai aturan yang ada di game, karena ketika kita bermain game gitu ya, maka harus ada aturannya agar nanti ketika melaksanakan game di dalam pembelajaran itu tetap kondusif gitu ya antara siswa satu dan yang lainnya. Tidak ada yang istilahnya kok seperti dicurangi atau seperti apa gitu. Seperti itu. Lalu yang langkah selanjutnya yang keempat yaitu bermain game. Ini anak-anak mulai memainkan gamenya gitu. Lalu setelah itu gitu ya, nah di dalam game ini kan nanti kita menyisipkan pembelajaran di sini. Anak mendapatkan materi, mendapatkan pengetahuan gitu ya dalam permainan atau game yang dilaksanakan. Nah, setelah itu gitu ya. Nanti di langkah yang kelima bersama-sama kelompoknya tadi gitu ya, anak-anak mulai diarahkan untuk merangkum pengetahuan yang sudah mereka dapatkan gitu ya dari pelaksanaan game tadi seperti itu. Nah, yang terakhir jangan lupa untuk melakukan refleksi gitu ya antara guru dan juga siswa gitu, karena refleksi ini menjadi alat ataupun kunci kita sebagai guru juga gitu untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan itu sudah berhasil atau belum gitu ya. Dalam hal ini kita bisa melihat respon siswa, apakah siswa itu respon siswa itu baik terhadap apa yang kita lakukan, ataupun ada masukan dari siswa kita tanyakan yang mereka sukai ataupun tidak, itu dari bagian pembelajaran tadi apa. Lalu selanjutnya untuk peraturan game gitu ya, untuk game yang saya laksanakan kemarin di minggu kemarin gitu ya di kelas. Jadi ada 3 misi gitu ya yang harus diselesaikan oleh anak. Sebelumnya untuk materi gitu ya, yang saya sampaikan di sini untuk anak-anak yaitu mengenai perubahan wujud benda gitu ya. Yaitu kan karena di kelas 3 ini masih menggunakan K13 gitu ya atau kurikulum 2013, jadi masih menggunakan tematik, maka materinya tentang wujud benda gitu. Nah, di sini saya sampaikan ke anak-anak dalam game itu gitu ya, anak-anak harus menyelesaikan 3 misi seperti itu. Anak-anak sudah dibagi ke dalam 7 kelompok. Jadi anak-anak berjumlah 28, satu kelompok berjumlah 4 orang gitu ya. Masing-masing kelompok ternyata akan menyelesaikan 3 misi. Nah, misi yang pertama gitu ya. Jadi yang saya sampaikan kemarin bahwa saya sampaikan tadi gitu ya, bahwa game ini atau metode game based learning ini kan dilaksanakan untuk menguatkan kembali gitu ya antar materi-materi yang kemarin sudah didapatkan oleh siswa gitu ya. Maka misi yang pertama ini anak-anak akan seperti merefresh kembali atau menguatkan kembali pemahaman mereka tentang bahan penyusun benda gitu ya. Ini ada di subtema sebelumnya gitu ya, subtema 1 gitu. Maka di sini saya memberikan beberapa kasus, ada 4 kasus yang harus anak-anak selesaikan bersama kelompoknya gitu. Di mana kasus ini sudah saya tempatkan di beberapa pos di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak nanti misinya adalah mencari gitu ya, mencari 4 kasus itu dan diselesaikan bersama kelompoknya. Setelah misi 1 selesai gitu ya, lalu berlanjut ke misi 2. Misi 2 ini gitu ya, anak-anak nanti mengambil misi 2 di guru dengan menyerahkan misi yang pertama sudah selesai, itu tentang perubahan wujud benda. Berarti ada kasus tentang perubahan wujud benda. Nah, di sini pemanfaatan platform teknologi atau PMM tadi ya. Jadi pengenalan PMM kepada anak-anak, karena kan untuk anak yang sekarang gitu yang saya ajar itu belum mempunyai akun belajar ID gitu. Jadi mereka kemarin masuk ke PMM-nya itu masih menggunakan akun guru gitu ya. Saya kenalkan gitu ini ada PMM. Sebenarnya kan anak-anak bisa dimasukkan ke situ ya, kita membuat kelas gitu. Tapi karena anak belum mempunyai akun belajar ID, jadi kemarin memakai akun guru gitu. Kan di PMM ada fitur
di situ bukti karya, kita bisa mengambil video pembelajaran dari karya guru yang lain tentang wujud benda. Anak-anak bisa mencari di situ, seperti itu. Lalu setelah misi kedua selesai, gitu ya, mereka menyerahkan lembar misi yang kedua, lanjut ke misi yang ketiga, yaitu menggunakan game edukasi yang sudah saya buat, gitu. Nah, game edukasi ini merupakan produk ataupun hasil kemarin di pembatik level 3 gitu ya, di level kreasi. Jadi saya membuat game edukasi menggunakan aplikasi SAC. Di situ anak-anak memainkan game edukasi juga mengenai wujud benda, seperti itu. Nah, ini merupakan dokumentasi gitu ya, yang kemarin pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Jadi ini saya memandu anak-anak ketika menggunakan PMM, menjelaskan juga fitur-fitur yang ada di situ. Lalu di sini anak-anak ini mulai memegang kasus yang ditemukan, lalu diselesaikan secara bersama. Anak pun bisa berselancar gitu ya, menggunakan Chromebook-nya mencari ide gitu atas penyelesaian kasus tersebut. Nah, kasus yang saya buat pun di sini mencoba untuk memberikan kasus yang berliterasi gitu ya. Jadi meningkatkan literasi anak. Di situ ada sebuah kayak cerita gitu yang memuat kasus tentang bahan penyusun benda, seperti itu. Lalu ini anak-anak mulai berkolaborasi satu antara lain gitu ya. Dan istilahnya di sini ada kompetisi. Saya cepat-cepatan gitu antara kelompok satu dengan yang lainnya, mana yang lebih cepat menyelesaikan misi. Dan ketika ada teman yang sudah sampai di misi 3, saya kasih alamat game edukasinya, maka kelompok yang lain pengen segera menyelesaikan misi dan memainkan game misi yang ketiga, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan gitu ya dari game edukasi yang kemarin digunakan oleh anak-anak. Jadi ketika masuk di gamenya, ini adalah awalnya ada tulisan pembatik seperti itu. Lalu tentang ini tampilan yang kedua ada judulnya, game edukasi wujud benda. Lalu di situ ada menu-menunya, ada tujuan pembelajarannya apa. Di sini pun ada materi yang saya sisipkan juga gitu. Jadi anak-anak ketika melihat game ini pun bisa membaca materi tentang wujud benda. Terus itu di sini ada games gitu. Ada petunjuk penggunaan. Nah, games ini gitu ya, kemarin saya buat ada 3 games. Yang pertama adalah drag and drop, bahan penyusun benda. Jadi ada beberapa gambar, anak-anak meletakkan misal gambar kayu, itu bahan penyusunnya apa, ditempatkan pada tempat yang sesuai. Ada gambar gelas, itu bahan penyusunnya apa, seperti itu. Lalu di sini ada drag and drop wujud benda, juga ada beberapa gambar, nanti dimasukkan ke wujud benda yang sesuai, apakah dia padat, cair, dan juga gas. Lalu yang ketiga adalah tarik garis. Di sini perubahan wujud benda, ada beberapa gambar mengenai proses peristiwa wujud benda. Di bawahnya ada kata-kata gitu ya, menyublim, membeku. Nanti anak menarik garis peristiwa yang sesuai dengan tulisannya itu tadi. Nah, untuk hasilnya gitu ya, hasil pembelajarannya alhamdulillah peserta didik antusias gitu ya, dalam melakukan pembelajaran seperti itu. Jadi kolaborasi antar peserta didik pun saya terjalin gitu ya. Ada pembagian tugas, siapa yang mencari kasus gitu ya di luar, di lingkungan sekolah, ketika sudah mendapatkan, dikembalikan lagi ke temannya, lalu berkolaborasi bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut. Lalu yang ketiga adalah peserta didik bisa mengenal PMM atau platform Merdeka Mengajar. Ini memang pertama kali anak-anak mengenal PMM gitu ya. Oh, ternyata ada ini seperti itu. Lalu yang keempat gitu ya, peserta didik sangat menikmati ketika melakukan game edukasi di misi yang terakhir. Karena itu memang gongnya gitu ya, gong dari pembelajaran melakukan game, maka anak-anak sangat antusias gitu dengan game tersebut. Gitu ya Bapak Ibu, untuk materi tentang model pembelajaran game based learning. Ini mungkin jika saya akan coba menampilkan gamenya gitu ya.
Mungkin sudah terlihat nih Bapak Ibu. Ini adalah tampilan awal gitu ya dari game. Lalu diklik tombol start, lalu akan masuk ke game edukasi benda. Lalu kita klik play. Maka di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada games, ada petunjuk penggunaan. Di sini pengembang yang membuat dan juga referensi. Untuk di tujuan, ini adalah tujuan pembelajaran gitu ya. Tujuan dibuatkan game ini untuk apa? Ini ada tombol navigasi dan itu menuju ke halaman selanjutnya atau balik ke home. Lalu ini ada materinya gitu ya, materi tentang wujud benda. Anak-anak bisa membaca materi tentang wujud benda. Ini juga ada games. Di sini ada 3 games yang saya buat. Drop di level 1 tentang menyusun benda, level 2 ada drag and drop juga tentang wujud benda, dan level ketiga tarik perubahan wujud benda. Di sini yang drag and drop ya. Ini saya letakkan beberapa gambar gitu ya, dan anak nanti menarik mana bahan penyusun benda yang sesuai atau yang benar. Jika anak mengetik ataupun menarik yang gambar pecah belah di sini, maka tarik ke kaca. Ya, nanti anak-anak mengumpulkan skor yang ada di sini. Kelompok mana yang paling banyak mengumpulkan skor. Jadi dalam memainkan ini pun kemarin saya nyangkut bergantian gitu ya, agar semua anak bisa merasakan untuk memainkan gamenya ini. Lalu untuk game yang kedua ini tentang wujud benda. Ini sampingnya itu bentuknya apa? Kalau dipadat maka salah, tidak mendapatkan skor. Lalu game yang ketiga adalah memasangkan antara peristiwa perubahan wujud dengan kata yang sesuai. Maka ini kita menjemur baju, maka benar adalah proses menguap. Oke, Bapak Ibu, nanti untuk game ini, gitu ya, alamat game akan saya share juga di sesi dengan jadi Bapak Ibu yang lain juga. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu materi dari saya, materi yang pertama. Untuk yang selanjutnya yaitu materi yang kedua. Nanti untuk sesi tanya jawab kita buka di akhir setelah semua sesi nih Bapak Ibu, semua sesi materi. Ya, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh oleh Bu Nuraini. Mohon maaf. Iya, Bu. Oleh Bu Nuraini. Sudah siap nggih Bu Nuraini? Nggih. Nggih, kepada Bu Nuraini saya persilahkan. Terima kasih Bu Kolina atas waktunya. Bapak Ibu semuanya, mohon izin share screen. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Nggih, sudah Bu, jelas. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sehat, salam sejahtera. Semangat deh di siang-siang ini kita belajar bersama, berbagi dan berkolaborasi. Di sini saya selaku sahabat teknologi DIY tahun 2023 perkenalkan, saya Nuraini. Saya bekerja di SD Negeri Ngijon 2, Kabupaten Sleman. Saya bertugas sebagai guru kelas 1. Bapak Ibu semuanya, saya akan membagikan praktik baik saya selama pembelajaran pembatik TIK tahun 2023.
saya mengambil tentang model pembelajaran Flip Classroom berbasis proyek, berbantuan media aplikasi Lumi, terintegrasi kuisis dan PMM dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, di sini kenapa inovasi pembelajaran berbasis TIK itu saya pilih, kenapa itu sangat penting? Yang pertama, proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian, dengan pembelajaran berbasis TIK, siswa akan belajarnya menjadi berminat, lebih konsentrasi, lebih bersemangat, dan hasilnya nanti akan meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah. Yang ketiga, karena sekarang di era digital, semua anak dekat dengan gadget ya Bapak Ibu. Anak dari kecil sudah tahu HP. Nah, maka dari itu saya dalam pembelajaran mengambil pembelajaran berbasis TIK menggunakan gadget nanti. Kemudian yang keempat, pembelajaran dengan TIK nanti saya akan menggunakan MPI. Itu pembelajaran menjadi menyenangkan. Anak-anak juga lebih aktif, pembelajaran berpusat pada anak dengan mengenalkan teknologi. Nah, di sini inovasi pembelajaran yang saya lakukan berbasis TIK ada 5. Yang pertama nanti tentang pembelajaran model pembelajaran Flip Classroom. Yang kedua, Project Based Learning. Ketiga, MPI yang saya kembangkan dalam pembatik level 3 dengan judul MPI Aku Cinta Pancasila dengan aplikasi Lumi. Yang keempat, juga saya dalam pembelajaran menggunakan kuisis mode kertas. Kemudian juga di dalam pembelajaran daring ada asesmen yang saya ambil dari PMM. Nah, yang pertama, model pembelajaran Flip Classroom ini saya pilih mengapa? Karena saya selaku guru kelas 1, anak-anak kelas 1 belum begitu menguasai Bapak Ibu untuk menggunakan gadget nanti. Jadi di rumah anak-anak bisa belajar didampingi orang tua, kemudian di sekolah didampingi dengan guru. Model pembelajaran Flip Classroom itu adalah model pembelajaran di mana siswa sebelum belajar di kelas, jadi sebelum pembelajaran, hari-sehari sebelumnya anak-anak mempelajari materi terlebih dahulu di rumah sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi saya memberikan materi di WhatsApp grup kelas. Nah, anak-anak diminta untuk mempelajari materi yang saya sampaikan. Manfaat model pembelajaran Flip Classroom yang pertama, anak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari materi di rumah. Jadi anak-anak bisa dengan bimbingan orang tua untuk mempelajari materi. Misalnya saya nanti akan menyampaikan materi tentang video di-share di grup, nanti anak-anak bisa mempelajari dengan nyaman di rumah. Kemudian juga manfaatnya anak-anak bisa mempelajari berbagai macam jenis konten pembelajaran. Bisa nanti saya share video, bisa video yang diambil dari YouTube atau kuis-kuis yang ambil saya dari YouTube atau berbagai macam konten yang bisa saya masukkan di grup WhatsApp kelas. Selain itu juga anak-anak bisa mengulang-ulang video apabila anak-anak belum memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian pada hari pembelajaran di sekolah seperti pada gambar saya menyampaikan anak-anak bagaimana tentang saya menyampaikan materi, anak-anak tanya jawab, kemudian eksplorasi tanya jawab, anak-anak bisa menyampaikan apa yang sudah mereka pelajari. Begitu tentang pembelajaran Flip Classroom. Nah, di sini juga saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif Aku Cinta Pancasila. Karena di sini saya salah guru kelas 1, di sini saya baru awal-awal menerapkan teknologi menggunakan laptop. Jadi di sini anak saya bagi menjadi 2 kelompok untuk saling berbagi menggunakan laptop. Kadang anak ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, jadi anak saling belajar bersama. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Lumi.
Lumi adalah aplikasi desktop yang memungkinkan anak untuk membuat, mengedit, melihat, dan berbagai konten interaktif dengan berbagai jenis konten. Nah, di dalam aplikasi Lumi banyak bermacam-macam konten, ada interaktif book, video interaktif, asesmen interaktif, video, audio, dan lain sebagainya. Saya pilih ini karena ini juga mudah digunakan. Saya tinggal membagi linknya kepada siswa melalui WhatsApp group. Jadi anak-anak, kemudian di sini saya bukakan di laptop dengan bimbingan saya, anak-anak membuka link MPI. Saya izin untuk menyiapkan ini MPI yang saya gunakan tadi nggih di level 3 pembatik kreasi. Ini saya coba buka tampilan MPI yang saya buat. Judulnya Aku Cinta Pancasila. Di sini seperti LMS gitu nggih Bapak Ibu, Learning Mobile Service. Di sini ada pendahuluan, ada materi pembelajaran, ada video interaktif, ada latihan, referensi, dan nanti summary dan submit dari proses pembelajaran anak-anak. Di sini pendahuluan bahasa ini tentang MPI Aku Cinta Pancasila. Kemudian ini ada pertanyaan, siapkah untuk belajar? Anak juga berlatih untuk mengoperasikan laptop. Ini lanjut ke bawah, scroll. Ini ada capaian pembelajaran, diklik. Tujuan pembelajarannya. Kemudian halaman berikutnya, ini ada materi pembelajaran, ada video, kemudian anak-anak diajak bernyanyi, seperti ini. Anak-anak senang sekali. Kemudian ini materi simbol-simbol Pancasila. Diklik ikon akan muncul materi. Kemudian slide berikutnya. Ini video interaktif. Di video interaktif ini nanti ada lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nanti ada berhenti soal siswa untuk menjawab saat menyimak video. Saya contohkan seperti ini. Nah, di sini berhenti, kemudian ada video interaktif pertanyaan, apa lambang negara Indonesia? Anak memilih Pancasila, burung elang, atau burung Garuda. Kemudian cek. Oh, jawabannya anak benar. Selanjutnya, sampai 6 ini bukan video interaktif, ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian latihan soal, multiple choice di sini. Misalnya ini. Ini juga ada benar salah. Ada mengisi, anak-anak juga bisa berlatih mengisi. Memilih mencocokkan gambar. Kemudian slide selanjutnya ini referensi. Slide ke-6 progres selama membuka MPI ini. Begitu tentang MPI yang saya buat dengan judul Aku Cinta Pancasila. Saya kembali ke setelah melakukan pembelajaran menggunakan laptop, kemudian anak-anak saya ajak untuk pembelajaran berbasis proyek. Di sini model pembelajaran berbasis proyek yang saya gunakan, anak-anak
saya bagikan gambar tentang gambar perilaku sila-sila Pancasila, kemudian anak mengeksplorasi, mengidentifikasi mana perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Setelah itu, setelah anak mengidentifikasi, kemudian anak saya minta untuk membuat proyek, membuat buku kecil seperti notebook untuk belajar, bisa belajar untuk mengelompokkan sila-sila Pancasila seperti pada gambar seperti itu. Proyeknya, hasil proyeknya berupa buku saku perilaku sila Pancasila yang anak-anak bisa belajar di mana saja. Setelah itu saya menggunakan kursus mode kertas. Kursus mode kertas karena saya setelah kelas 1 tidak memungkinkan untuk membawa HP di sekolah dan untuk satu-satu laptop juga tidak memungkinkan. Jadi saya menggunakan kursus mode kertas. Untuk kursus mode kertas itu, yang pertama nanti bisa buka kuisis, kemudian bisa memilih soal yang akan digunakan. Nanti yang pertama, langkah pertama mencetak kode QR seperti pada gambar seperti ini. Setiap anak mendapatkan satu kode QR, kemudian laptop juga dihubungkan dengan kuisis, kemudian HP juga dihubungkan dengan kuisis dalam satu akun. Nanti ditampilkan di layar LCD, kemudian anak-anak menjawab pertanyaan yang saya tampilkan di layar LCD. Kemudian saya menggunakan HP meng-QR kode yang anak-anak nanti ada ini seperti ini Inarat, nanti jawaban yang benar itu ada di bagian atas. Saya juga menggunakan asesmen PMM. Nah, di sini saya gunakan asesmen PMM dengan cara membuat kelas. Membuat kelas terlebih dahulu, kemudian memasukkan siswa. Saya gunakan platform PMM di sini. Ini saya gunakan dalam pembelajaran daring ya Bapak Ibu. Saya bagikan linknya. Seperti itu untuk pembelajaran yang saya lakukan dalam praktik baik saya. Di sini ada kontak dan media sosial saya. Nanti bisa berbagi ya Bapak Ibu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih Bu Kalina. Saya kembalikan waktunya kepada Bu Khalina. Terima kasih Bu Emi atas materinya, gitu ya. Menarik sekali Ibu, Bapak Ibu, ketika anak kelas 1 gitu ya, langsung dikenalkan dengan teknologi dan berbagai macam variasi pembelajaran, pasti menyenangkan sekali gitu ya dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Emi atas sharingnya. Untuk sama-sama. Untuk materi yang ketiga, yang terakhir, sebelumnya mau mengingatkan dulu ya Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi daftar hadir, untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Nah, untuk materi yang ketiga, atau yang terakhir, akan disampaikan oleh Pak Tommy, yaitu mengenai MPI Bank Sibung. Apa itu MPI Bank Sibung? Ini nama yang unik, gitu ya. Nanti kita akan bersama-sama belajar dengan Pak Tommy. Pak Tommy sudah siap nggih? Ampun Bu. Nggih, monggo Pak Tommy dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Kaolina. Sebelumnya Ibu-ibu kayaknya sebagian besar Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen sebentar gitu ya. Nggih Pak, monggo.
Ampun muncul. Belum Pak, mungkin baru proses. Oke. Belum ini. Mungkin coba diulangi lagi Pak, ini belum muncul. Oke, saya ulangi dulu Bu. Nggih. Belum ini Pak. Belum, Mbak. Atau mungkin mau dibantu Pak? Sakit Bu, menawi yang kirim muncul ya Bu? Belum, ini baru muncul fotonya Pak Tommy. Bagaimana Pak? Belum bisa? Belum, ini malah kayak muter-muter ya laptop saya Bu. Agak dibantu di yang saya Bu. Coba saya bantu share screen-nya ya Pak. Iya Bu. Ini tadi yang ini Pak, sudah? Oke. Terus Bu. Iya, sami-sami Pak, monggo. Dipersilahkan Pak Tommy. Yang penting Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Tommy Antoro. Saat ini saya mengajar matematika, pelajaran favorit dalam tanda kutip kalau di tempat saya. Saya mengajar di SMP Muhammadiyah 1 Gamping, Bapak Ibu. Nah, untuk pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi pembelajaran berdiferensiasi dengan MPI Bang Sibung yang sudah saya praktekkan dengan siswa saya di kelas 9. Kebetulan saya mengampu kelas 9. Kalau ibu-ibu berdua tadi mengampunya di sekolah dasar, kebetulan saya mengampu di tingkat sekolah menengah pertama. Mungkin bisa dilanjutkan Bu. Slide selanjutnya Bu. Oke Bapak Ibu, kenapa saya mengambil pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu, kemudian menggunakan MPI Bang Sibung? Itu yang pertama. Jadi setiap individu itu sebenarnya adalah individu yang unik. Serta itu adalah individu yang unik. Artinya putra putri panjenengan itu setiap pagi berangkat sekolah, mereka itu keadaannya tidak ada yang sama. Mereka itu berasal dari karakteristik atau latar belakang yang berbeda. Dari segi minat, kesiapan maupun profil belajarnya tentu berbeda. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran. Selama ini guru kebanyakan termasuk saya sendiri sebelumnya itu metode pembelajaran itu belum mengakomodir karakteristik peserta didik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa peserta didik itu adalah individu yang unik, punya karakteristik masing-masing yang berbeda.
Kemudian media pembelajaran guru, sebenarnya guru itu sudah memuatkan media pembelajaran. Saya yakin itu semua guru pasti pernah atau sudah memuatkan media pembelajaran, minimal pas supervisi kan. Jadi media pembelajaran itu sudah menggunakan, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Apalagi di era sekarang itu yang serba digital. Jika Bapak Ibu guru masih terpaku pada buku teks atau buku ajar yang disediakan oleh pemerintah, tentu itu akan ketinggalan zaman dan pasti tidak akan disukai oleh anak-anak lagi. Jadi kita sebagai guru harus pandai-pandai berinovasi, melakukan hal yang kreatif dan inovatif untuk menyediakan media pembelajaran. Tentu saja di era sekarang ini anak-anak tidak bisa lepas dari yang namanya gadget atau IT, sehingga saya berkeinginan atau membuat suatu media yang tentu saja sangat terintegrasi dengan IT. Kemudian yang terakhir itu terkait motivasi belajar. Saya by datang ya Bapak Ibu, jadi anak-anak sebelum kegiatan ini, karena ini sekaligus saya susun untuk kegiatan best practice saya, jadi saya by data untuk motivasi belajar di kelas yang saya gunakan untuk penelitian ini, motivasi belajarnya masih kategorinya sangat rendah dengan pengisian angketnya. Next, Bu Kaulina. Nah, ini data motivasi yang saya peroleh Bapak Ibu. Jadi di kelas yang saya ampu atau yang saya gunakan itu sebelum saya menggunakan pembelajaran berbasis IT dan pembelajaran berdiferensiasi, berdasarkan pengisian angket yang si anak-anak itu ada 28% anak itu masuk kategori cukup dan 72% anak kategorinya masih kurang. Tidak ada anak yang motivasinya masuk kategori tinggi seperti itu. Lanjut Bu. Nah, selanjutnya dari permasalahan di awal tadi, kemudian berdasarkan data yang diperoleh, saya mencoba untuk memberikan solusi di sini. Nah, solusinya apa? Ya, ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu gaungnya terdengar riuh saat kurikulum merdeka diterapkan, padahal sebelumnya pembelajaran berdiferensiasi itu sudah ada, tapi baru akhir-akhir ini atau 2 atau 3 tahun ini Mas Menteri menggaungkan yang namanya berdiferensiasi ini. Kemudian tentu saja seperti masalah di awal tadi di latar belakang, tentu harus ada media. Oh, anak ini sekarang sudah tidak bisa lepas dengan IT nih. Berarti saya harus menyiapkan media pembelajaran yang berbasis IT, yaitu pembelajaran itu selalu ada di genggaman anak, dimanapun anak berada, media itu bisa dibuka. Makanya saya membuat MPI Bank Sibung atau multimedia pembelajaran interaktif bangun ruang sisi lengkung seperti itu. Lanjut Bu Paulina. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi. Salah ketik ya Bu. Itu berdiferensiasi maksudnya. Jadi menurut Carol Ann Thompson itu ternyata sejak 2001 saya masih di SD ini, itu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa atau peserta didik. Jadi jauh sebelum kurikulum merdeka itu digaung-gaungkan, pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya sudah ada. Pembelajaran yang dimaksudkan diharapkan untuk tadi memfasilitasi karakteristik peserta didik yang unik atau berbeda-beda tadi. Kemudian di aspek pokok beragama menurut Tomlinson sendiri, yang pertama tentu adalah kesiapan. Bagaimana anak itu di sekolah, tingkat kesiapannya tentu saja berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu terkait minat. Tidak semua anak itu minat dengan matematika, tidak semua anak itu minat dengan IPA. Jadi setiap anak itu membawa minatnya masing-masing, sehingga kita sebagai guru bagaimana kita bisa mengarahkan atau bisa memfasilitasi segala kebutuhan anak seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan profil studi atau gaya belajar. Nah, di sini untuk pembelajaran berdiferensiasi yang saya gunakan itu beracuan atau istilahnya menggunakan pokoknya yang ketiga terkait dengan gaya belajar yang saya ambil, saya tekankan di sini. Next Bu. Nah, ini untuk MPI Bank Sibung yang saya buat ya, untuk tampilan awalnya ini seperti ini, multimedia pembelajaran interaktif, bangun ruang sisi lengkung, tampilannya seperti
bisa dipesani sendiri. Ada menu tujuan, materi, video, biografi, game, evaluasi, audio, referensi. Kenapa di sini ada menu video, kemudian ada menu materi sendiri, kemudian ada menu audio. Nah, ini ada kaitannya dengan berdiferensiasi yang saya sampaikan di awal. Nanti akan saya jelaskan di proses pembelajarannya. Monggo bisa dilanjut, Bu. Oke, ini mungkin sedikit fitur-fiturnya ya Bapak Ibu. Ini fitur MP Bank Sibung, itu menu materi pembelajaran, ini sekilas-sekilas saja. Jadi materi mungkin gambarnya seperti itu. Kemudian menu tujuan pembelajaran juga saya tuliskan di situ. Kalau barangkali di anak SD tadi mungkin meriah ya karena masih anak SD. Kalau di tingkat SMP mungkin tampilannya lebih soft lagi kan seperti itu. Lanjut Bu. Oke. Kemudian ini ada menu audio pembelajaran, kemudian ada menu audio pembelajaran. Ini nanti ada fungsi-fungsinya karena yang saya tekankan tadi terkait gaya belajar, anak itu tentu saja memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Monggo Bu, sakit dilanjutkan Bu. Nah, saya mempunyai ini kolaborasi aplikasi. Jadi MI Bank Sibung ini saya susun mengkolaborasikan berbagai aplikasi yang ada. Tentu menu utamanya menggunakan Smart App Creator atau SAC mudahnya. Kalau yang tadi Bu Paulina kayaknya sepertinya menggunakan ini juga. Di SAC itu bagi ibu-ibu yang atau Pak Ibu yang wah saya ingin membuat aplikasi berbasis Android nih, saya ingin membuat aplikasi yang bisa diinstal di laptop nih. Nah, SAC ini salah satu solusinya. Jadi kita nggak harus pinter coding, kita nggak harus pinter bahasa-bahasa pemrograman. Dengan SAC ini kita bisa membuat aplikasi sederhana berbasis Android. Tinggal nanti kreativitas Bapak Ibu seperti apa. Dengan SAC ini kita bukan gaya-gayaan deh. Kita bisa menunjukkan ke teman-teman nih, saya bisa membuat aplikasi berbasis Android nih seperti itu dengan aplikasi Smart App Creator 3. Ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Karena saya menggunakan aplikasi ini yang masih versi trial, jadi setiap saya menggunakan, kalau versi trialnya sudah habis, istilahnya saya harus menghack dulu atau mengoprek dulu Smart App ini agar bisa digunakan lagi. Nah, kalau yang versi berbayar, nah itu beda lagi, bisa digunakan selamanya. Tapi saya menggunakan yang free trial. Nanti untuk lebih lanjutnya di tutorial YouTube ada, atau mau mengundang saya untuk di sekolah panjenengan, siap-siap seperti itu. Nah, selanjutnya saya mengombinasikan juga dengan video pembelajaran tadi dengan YouTube yang saya buat sendiri. Jadi saya membuat video YouTube terkait pembelajaran itu, terkait bangun ruang tadi sudah saya buat di YouTube saya. Kemudian tadi juga ada aplikasi yang namanya Game. Nah, saya mengintegrasikannya dengan WordWall. Tentu Bapak Ibu di sini tidak asing lagi dengan WordWall, salah satu aplikasi game edukatif. Di situ banyak sekali fasilitasnya, tinggal kreativitas panjenengan seperti apa nanti bisa dikembangkan dengan WordWall ini. Kemudian yang terakhir dengan Canva. Seluruh desain yang saya tampilkan di MPI tadi sebagian besar saya mendesainnya dengan Canva. Di MPI ini benar-benar dikolaborasikan dengan berbagai aplikasi seperti itu. Lanjut Bu. Nah, ini penerapannya ya Bapak Ibu. Jadi praktek baik yang sudah saya terapkan, sudah saya buat best practice-nya terkait penerapan dalam pembelajaran. Tentu pembelajaran berdiferensiasi bagi yang sudah menerapkan atau Bapak Ibu yang sering mendengar, tentu di awal itu ada asesmen diagnostik non kognitif. Maksudnya apa Bapak Ibu? Karena tadi saya menekankan yang terkait dengan gaya belajar. Di sini asesmen diagnostik non kognitifnya saya maksudkan untuk menentukan atau mengetahui gaya belajar masing-masing peserta didik. Pertama, saya berdiskusi atau mencari informasi dengan guru bimbingan konseling, kemudian saya mencari informasi dengan guru yang mengajar di tingkat sebelumnya di kelas 7 dan kelas 8 untuk mengetahui latar belakang peserta didik. Kemudian saya untuk menguatkan hal tersebut, saya menyebar angket gaya belajar melalui Google Form yang akan diisi oleh peserta didik seperti itu, untuk mengetahui gaya belajarnya masing-masing siswa itu seperti apa. Dan yang kedua ada asesmen diagnostik kognitif. Di awal pembelajaran saya memberikan ini untuk memetakan dulu. Berikutnya kalau ya dulu itu pretest seperti itu. Jadi anak itu kemampuannya sampai bagian mana toh? Apakah dia paham utuh, paham sebagian,
atau justru belum paham sama sekali terhadap materi yang diberikan. Kemudian yang ketiga, tentu saja kegiatan inti pembelajaran, memanfaatkan LKPD, dan tentu MPI Bank Sibung yang diberikan. Lanjut Bu. Nah, ini Bapak Ibu dari asesmen diagnostik non-kognitif terkait gaya belajar peserta didik. Saya peroleh data seperti ini Bapak Ibu. Ada dari 25 anak di kelas yang saya ajar, itu ada 12 anak bergaya belajar visual, kemudian 5 anak bergaya belajar auditori, dan 8 anak bergaya belajar kinestetik. Saya memperoleh informasi ini melalui Google Form yang diisi sendiri oleh peserta didik, kemudian saya olah. Nah, ini didapat rincian 3 gaya belajar seperti itu. Oke, lanjut Bu. Selanjutnya terkait asesmen diagnostik kognitif atau pretest di awal tadi untuk menentukan tingkat pemahaman awal. Kenapa ini penting dilakukan? Karena untuk pembagian kelompok sendiri saya kombinasikan gaya belajar dengan pemahaman awal peserta didik. Untuk anak-anak yang paham utuh, nanti di dalam kelompok tersebut akan jadi leader atau narasumber bagi peserta didik yang masih paham bagian atau belum paham sama sekali. Nah, kemudian anak-anak yang paham utuh ini selain menjadi narasumber dan menjadi leader, apabila masih ada hal yang belum ditanyakan, nanti dapat pula bertanya kepada guru sekaligus selaku fasilitator dalam kegiatan ini. Jadi pembagian ini penting untuk menentukan kelompok agar nanti itu tadi bisa memfasilitasi karakteristik anak yang mana toh yang sudah paham, kemudian dengan gaya belajar apa toh harus diberikan. Nah, dengan sumber belajar apa toh berarti anak itu apa pembelajarannya seperti itu. Nah, untuk asesmen diagnostik kognitif ini saya menggunakan aplikasi Quizzes karena cepat bisa langsung diperoleh informasinya. Lanjut Bu. Nah, pembagian kelompoknya sendiri berdasarkan informasi tadi itu ada 3 kelompok yang visual, kemudian 1 kelompok auditori dan 2 kelompok kinestetik. Lanjut Bu. Nah, kemudian kerja kelompoknya sendiri dengan menggunakan aplikasi MPI Bank Sibung. Tadi sudah ada seperti yang saya sampaikan, ada video pembelajaran, audio pembelajaran, kemudian ada teks materi sendiri. Yang pertama, di situ ada gaya belajar visual. Anak-anak yang memiliki gaya belajar visual diminta untuk mengakses media video pembelajaran. Tadi ada video yang sudah saya buat sendiri, anak-anak bisa mengakses itu. Kemudian sambil menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditori. Anak-anak yang memiliki gaya belajar auditori lebih banyak bisa belajar dengan mendengar, itu saya fasilitasi dengan itu tadi media atau fitur audio dalam aplikasi MPI Bank Sibung. Jadi anak-anak bisa belajar dari itu. Kemudian yang terakhir itu anak-anak dengan gaya belajar kinestetik ini yang sebenarnya pengawasan ekstra karena anak-anak ini diistimewa dari 2 gaya belajar tadi. Ini guru memberikan perhatian khusus untuk gaya belajar kinestetik, sehingga guru memberikan pendampingan dan menyediakan benda nyata yang berbentuk tabung yang bisa dilihat dan disentuh langsung oleh peserta didik dengan gaya belajar kinestetik yang lebih suka mengeksplor benda-benda nyata. Kemudian sambil juga memanfaatkan MPI Bank Sibung pada teks materinya seperti itu. Lanjut Bu. Nah, ini Bapak Ibu imbasnya dari penerapan yang sudah saya buat di best practice saya tulis di sini bahwa motivasi belajar peserta didik setelah menggunakan MPI Bank Sibung, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya kalau sediakan waktu yang banyak saya sudah bercerita terkait pembelajarannya itu seperti apa, karena terbatas waktu gitu Bapak Ibu. Jadi di akhir ini data motivasi perbandingannya dari di awal tadi, di mana tadi masih 28% itu kategorinya cukup dan 72% masih kategorinya kurang. Setelah menggunakan ini, anak-anak mengisi angket kembali, diperoleh data bahwa anak karena sesuai dengan perkembangannya belajar menggunakan IT, belajar sesuai dengan gaya belajarnya mereka, itu 24% anak masuk kategori cukup,
tidak ada yang kurang lagi kategorinya. Kemudian 76% anak masuk kategori tinggi. Nah, itu apa? Imbas dari penggunaan NPI Bank Singkong yang sudah saya terapkan tadi. Nah, selanjutnya lanjut Bu. Ini Bapak Ibu untuk data terkait kontak dan media sosial saya, barangkali nanti Bapak Ibu mau bersilaturahmi atau mau berbagi, diminta mengisi di tempat jenengan, saya insya Allah siap Bapak Ibu. Dan nanti mungkin Bu Corina sama Bu Nurek atau Bu Nuremi sakit share aplikasi yang sudah kami buat maupun video penerapannya yang sudah kami buat. Insya Allah video yang saya buat juga saya gunakan untuk kegiatan. Barangkali Bapak Ibu di sini ada yang mengikuti apresiasi GTK, insya Allah itu saya gunakan untuk hal tersebut. Nanti bisa Bapak Ibu memberikan umpan balik di situ. Nah, pas kurang 1 menit kalau di jam saya diberikan waktu sampai jam 2 lebih 20 menit, tapi tadi di awal ada sedikit kendala, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu. Monggo jika ada pertanyaan setelah sesi saya ini, saya kembalikan ke Bu Kaulina, barangkali ada yang ditanyakan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, kami bertiga insya Allah siap untuk memberikan jawabannya. Terima kasih Bu Kaulina sudah membantu juga, waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy atas materinya. Wah, ini lebih kompleks lagi gitu nih. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Semakin kita semakin kaya akan ilmu nih Bapak Ibu, akan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Ternyata banyak sekali platform teknologi yang bisa kita manfaatkan. Itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Tommy tadi, saya sudah share beberapa link, link tentang game edukasi ataupun tadi MPI yang dibuat oleh Bu Emi dan juga Pak Tommy. Bapak Ibu bisa mengunjungi gitu link atau mengklik link yang sudah saya copy dikirimkan di kolom chat seperti itu. Silakan nanti bisa disimpan linknya gitu ya, dan bisa dimanfaatkan di kelas masing-masing seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, kita buka dulu sesi pertanyaan untuk 2 penanya gitu ya, atau 2 orang. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangannya gitu ya. Monggo. Oke, mungkin belum ada nggih. Nah, alhamdulillah di sini kita dibersamai juga nggih oleh Bu Nur Ernawati, nggih. Bu Erna, beliau adalah Duta Teknologi DIY tahun 2019 ya, nggih, 2019 gitu. Ya, monggo Bu Erna, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Erna. Baik, Bu Lina, Pak Tommy, dan Bu Nuraini, dan juga teman-teman yang bergabung di Room Meeting pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama saya ucapkan selamat ya buat tim webinar series untuk pada siang hari ini. Plong ya Bu ya, teman-teman plong semua sudah bisa membagikan sharing praktik baiknya kepada teman-teman yang ada di komunitas sahabat pembatik DIY gitu ya. Saya berharap saya pribadi tidak hanya terhenti sampai di sini, Pak Tommy, Bu Khairi, dan Bu Nuraini. Tetapi justru teman-teman bisa memberikan inspirasi dan semangat baru buat teman-teman yang lain gitu ya, untuk bisa berbagi gitu ya praktik baiknya gitu. Jadi kalau pengen bisa seperti Bu Khairi, Pak Tommy, Bu Nuraini berbagi praktiknya, pembelajaran di sekolahnya teman-teman semua, bisa menghubungi saya atau Pak Bahtiar gitu ya. Nanti kita buatkan webinar bareng, sharing bareng terkait dengan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di sekolah masing-masing gitu ya. Kalau berbagi itu nggak ada ininya ya Bu, nggak ada ruginya gitu ya. Kita berbaginya untuk kebaikan gitu. Saya berharap setelah pandemi ini terus teman-teman tidak melupakan teknologi, justru ditambah lagi teman-teman bisa menguasai berbagai macam
aplikasi sebagai media pembelajaran teman-teman semua. Tadi disampaikan Bu Nuraini, Bu Lina, Pak Tommy, keren-keren semua ya. Ada yang sudah pakai Lumi gitu ya. Padahal mungkin kemarin nggak tahu Lumi itu apa gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman di sini kok pengen belajar Lumi, pengen belajar apa tadi SAC gitu ya, atau pengen belajar yang lain Canva dan sebagainya. Terus minta teman-teman yang mau mengisi, boleh Bapak Ibu, boleh saling berbagi lagi. Silahkan manfaatkan Kombel Pembatik ini. Di Kombel Pembatik ini tidak hanya peserta pembatik saja nih teman-teman yang bisa untuk berbagi sharing praktik baiknya, tetapi teman-teman yang lain tuh bisa, boleh gitu ya. Kami welcome, kami mengapresiasi, keren-keren semua. Kalau tidak ada seperti ini, saya yakin Bu Nuraini, Pak Tommy, dan Bu Lina nggak mau bikin gitu ya. Dipaksa untuk membikin gitu ya. Ternyata ikut pembatik itu mumet-mumet gitu ya, tetapi mumet-mumet hasilnya sudah Bapak Ibu tuai saat ini gitu ya, untuk kegiatan pembelajaran Bapak Ibu semua. Baik, apa yang disampaikan Bu Yuli, Pak Bahtiar tadi ketika pembukaan itu sudah komplit semuanya gitu ya. Saya hanya bisa memberikan tepuk tangan saja buat teman-teman yang sudah berbagi praktik baiknya pada siang hari ini. Gitu. Tetap semangat gitu ya, jaga sehat, dan juga semoga apa yang diberikan teman-teman pada siang hari ini bisa memberikan inspirasi mungkin kepada Bu Yuca, mungkin kepada Bu Umi, mungkin kepada Pak Heru, mungkin kepada Pak Prakarya dan sebagainya, itu bisa memberikan manfaat yang lebih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna atas bakaran semangatnya gitu nggih untuk kami agar terus mengubarkan semangat berbagi kepada teman-teman semua. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan yang mungkin dari Pak Teguh. Monggo Pak Teguh, saya persilahkan. Maaf Bu, ini untuk kegiatan kali ini memang sangat menarik dan sangat berguna ya Bu untuk nantinya ke depan setelah pandemik. Sehingga seperti kami ini butuh satu wadah Bu, satu wadah untuk bisa membuat sebuah model pembelajaran yang tadi dipresentasikan. Kemudian yang kedua, kami juga butuh Bu, ada satu wadah yang tadi disampaikan dan nanti ke depan bisa terrealisasi sehingga kami betul-betul bisa membuat dan akhirnya kami sampaikan kepada anak-anak sehingga menjadi stimulus tersendiri buat anak-anak dalam proses pembelajaran. Jadi begitu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Teguh atas tanggapannya juga. Nih beliau teman saya gitu nggih. Luar biasa Pak Teguh. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu 4 menit jika ada ingin ditanyakan ataupun mungkin bisa juga saat tadi Bu Erna menyampaikan dibuka gitu nih kesempatan Bapak Ibu untuk berbagi, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai bagaimana ya cara ingin berbagi gitu, monggo bisa gitu ya, terbuka lebar pintunya bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi dan berkolaborasi gitu. Monggo Bapak Ibu. Oke, teman-teman boleh berkolaborasi dengan kami para duta, boleh kolaborasi dengan teman-teman sahabat teknologi juga boleh. Nanti kalau mau mengisi webinar di Kombel PMM yang di sahabat pembatik ini, Bapak Ibu bisa mengajukan H-4 ya, H-5 atau H-4 sebelumnya untuk bisa kami daftarkan di PMM. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak boleh dadakan. Bu, besok saya pengen mengisi webinar di PMM, di Kombel Sahabat Pembatik. Nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi ada waktunya. Silahkan 5 hari, 4 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya Bapak Ibu sudah konfirmasi terlebih dahulu. Jauh-jauh itu lebih bagus daripada Bapak Ibu dadakan. Seperti itu. Monggo. Nanti kami terbuka lebar, mungkin teman-teman sahabat teknologi juga pasti juga akan sangat terbuka lebar untuk menemani teman-teman semua. Begitu Bu Lina, Bu Nuraini, dan Pak Tommy. Iya, benar sekali Bu.
Ya, di sini juga sudah ada Bu Rini, ya, Bu Rini Sri Lestari. Beliau adalah Duta Teknologi 2022. Mungkin Bu Rini apakah bisa bergabung dan juga memberikan mungkin penguatan gitu nih di kami. Ini, monggo Bu Rini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tadi saya sambil rapat nih. Di sini saya ucapkan selamat untuk sahabat teknologi bertiga, Ibu Kaulina, Pak Tommy, dan Bu Nuraini yang sudah berbagi ya, sudah lega, satu tugas sudah terselesaikan dan mungkin ini sudah tugas keberapa ya, sudah dilaksanakan kegiatan berbagi ini Pak, Bu. Dan seperti yang sudah disampaikan Bu Erna tadi bahwa harapannya tidak hanya sampai di sini saja, Bapak Ibu masih bisa untuk berbagi di komunitas lain di MGMP, di sekolahnya sendiri, terutama di sekolahnya sendiri. Saya harap hal praktik baik ini bisa disebarkan, bisa disampaikan kepada rekan-rekan guru atau rekan-rekan terdekat dulu di sekolahnya sendiri. Jangan sampai nanti di luar Bapak Ibu sudah menyebarkan kebaikan, sudah menyebarkan praktik baik di sekolah-sekolah lain, tapi justru malah teman-teman di sekolahnya sendiri malah tidak tahu bahwa Bapak Ibu telah melakukan kegiatan praktik baik yang luar biasa ini. Tadi ada menggunakan model game based learning ya, kemudian ada yang pakai flip classroom, ini luar biasa. Flip classroom ini masih jarang yang menggunakan dan ini memang agak unik ya karena pembelajaran terbalik begitu. Kemudian Pak Tommy tadi dengan MPI-nya yang juga luar biasa. Nah, ini minimal di sekolah Bapak Ibu sudah juga dikenalkan, sudah didiseminasikan supaya oh ternyata bisa ya seperti ini, ternyata pemanfaatan teknologi itu bisa diterapkan di pembelajaran. Nah, kemudian tadi juga sudah panjang lebar disampaikan oleh Bu Erna, Pak Bahtiar sama Bu Yuli di awal tadi. Pesan saya jangan lupa untuk kegiatan hari ini tetap ditulis ya Bapak Ibu ya di blog untuk dilaporkan, kemudian nanti juga jangan lupa untuk di screenshot untuk rekaman ini hari ini supaya bisa menambah dokumentasi. Kemudian untuk para peserta tadi Pak Teguh, terima kasih ya sudah antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul Ibu Kaulina ya. Silakan bergabung di komunitas belajar pembatik DIY ya Pak ya. Jadi memang namanya masih komunitas belajar pembatik, tapi isi anggotanya ini terbuka untuk semua orang, tidak hanya peserta pembatik saja. Dan di sini seperti yang disampaikan Bu Erna bahwa kami menerima dengan tangan terbuka seandainya nanti teman-teman Bapak Ibu semuanya punya pengalaman praktik baik yang luar biasa bisa dibagikan kepada siapa saja. Bisa nanti menghubungi Bu Erna, Pak Bahtiar atau saya atau Bu Yuli atau Pak Sigit untuk menjadwalkan kapan bisa berbagi, bisa berkolaborasi dengan kami juga. Mungkin suatu saat Bu Kaulina ingin membagikan cara membuat medianya tadi bersama kami itu bisa, dan yang lainnya juga kami membuka kesempatan untuk itu. Saya rasa itu saja, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah panjang lebar disampaikan teman-teman duta yang lainnya. Tetap semangat, tetap menebar kebaikan, selamat untuk mengikuti dan menikmati proses di level 4 ini. Semoga sukses dan mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu saja nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini atas penguatannya. Bapak Ibu, monggo. Mungkin tidak ada yang mau ditanyakan nggih, sudah jelas nggih. Mungkin dari Pak Bahtiar ada yang ingin disampaikan lagi mungkin Pak? Cukup ya sebenarnya, mungkin nanti hanya saja saran saja mungkin kalau tadi yang masih saya lihat masih belum tampak itu umpan balik siswa itu belum ditampilkan Bapak Ibu. Jadi mungkin besok ketika berbagi lagi mungkin ada baik dengan lagi feedback dari siswa mungkin biar
ternyata kok pembelajaran ini siswanya begini, itu kan kita bisa tahu. Ini itu saja sih sebenarnya. Oh nggih, terima kasih Pak Bahtiar atas masukannya nggih untuk menambahkan feedback gitu ya, atau umpan balik dari siswa terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ya, terima kasih Pak Bahtiar. Monggo Bapak Ibu, jika mungkin tidak ada yang ditanyakan nggih, nanti silahkan monggo yang penasaran dengan media ataupun game tadi yang teman-teman sahabat teknologi ini sudah buat gitu nggih. Bapak Ibu bisa mengopi linknya yang ada di kolom chat gitu ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut di sana. Nanti jika ada pertanyaan bisa menghubungi kami gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berada di penghujung acara gitu ya. Alhamdulillah tadi sudah kita lewati serangkaian acara webinar seri 2 Sahabat Teknologi berbagi praktek baik gitu ya, praktek pembelajaran yang berbasis teknologi di kelas atau di sekolah masing-masing. Nah, sebelum kita tutup, untuk mendokumentasikan kegiatan ini, Bapak Ibu yang bisa membuka kameranya bisa dibuka nggih. Kita akan screenshot dulu. Ini monggo Bapak Ibu yang bisa membuka kameranya, ini dibuka dan kita dokumentasikan terlebih dahulu. Gitu nggih. Monggo Pak Tommy dan Bu Emi gitu nggih, bisa membantu. Dan nggih Bapak Ibu nggih, saya hitung nggih. 1 2 3. Oke. Satu lagi nggih Bapak Ibu, monggo bisa pakai gaya bebas. Biar seru, tetap semangat nggih Bapak Ibu nggih, walaupun siang-siang gitu nggih. Oke. 1 2 3. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang sudah meluangkan waktu. Nggih, untuk mau Pak Teguh untuk mau mendengarkan nggih kami di sini berbagi pengalaman kami dalam menerapkan teknologi di dalam pembelajaran gitu nggih. Saya mewakili Bu Emi dan juga Pak Tommy berterima kasih juga kepada Duta Teknologi yang sudah membersamai kami bertiga dari awal sampai akhir gitu nggih. Ada Pak Bahtiar, ada Bu Nur Ernawati dan juga Bu Rini Silestari gitu nggih. Tadi juga di awal ada Bu Yulina Setiarum yang sudah meluangkan waktu juga membersamai kita gitu. Bapak Ibu yang hadir gitu nggih, yang bergabung dengan webinar, terima kasih atas waktunya. Kita tutup pertemuan kita atau webinar kita pada siang hari ini dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu bisa, ya sama-sama Pak Teguh. Bapak Ibu bisa bergabung juga ke Kombel Sahabat Pembatik gitu nggih, DIY yang ada di PMM. Nanti di sana bisa masuk ke grup WhatsApp nggih, Bu Erna nggih. Nanti di sana juga ada info-info mengenai webinar yang diselenggarakan oleh Sahabat Pembatik DIY. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan nggih.